Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur ya untuk hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Nah adik-adik, sebelum jauh kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan, yuk saat ini kita mau mengambil sikap saat teduh. Lauso undang adik-adik untuk berdiri, kita mau mengambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh kita selesai. Lause semangat? Semangat Lause. Iya, pagi-pagi kita harus semangat ya. Nah, adik-adik, saat ini kita mau angkat pujian kasih Yesus indah-indah, oh indah. Karena kasih Yesus itu sebanyak bintang di langit, sedalam sungai yang ada di lautan. Oke, mari saat ini kita mau menyanyikan lagu kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, 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 oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oke adik-adik, mari saat ini kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau masih memimpin kami di dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mulai ibadah kami, biarlah Tuhan Engkau boleh pimpin kami dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Masih semangat adik-adik? Masih semangat? Oke, saat ini kita mau angkat pujian lagi, KASIH. Masih semangat ya adik-adik? Yuk kita bergerak sama-sama yuk. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, 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 kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah,
seperti kasih Yesus. Oke adik-adik, silahkan duduk adik-adik. Nah sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau angkat pujian Ku di tanganmu, ku di hatimu. Kepada lausenya saya persilakan. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita kembali ke sekolah minggu. Nah, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, saat ini semua kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong adik-adik kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati mereka. Berkati juga Lose Emil yang saat ini akan bercerita firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sudah pernah punya teman? Pasti semua pernah ya, sudah punya teman. Nah, lalu kemudian pertanyaan Lose Emil, pernah nggak sih teman-teman adik-adik itu berpisah dengan temannya lalu sedih? Pernah nggak? Ada yang misalnya temannya main ke rumahnya, lalu kemudian mau pulang terus dia sedih. Atau temannya pindah ke kota lain, lalu dia sedih. Pernah nggak? Pasti pernah. Lose Emil juga dulu pernah. Sedih banget waktu mau berpisah pas kami selesai kuliah ya, selesai sekolah, lalu kemudian kita berpisah ke tempat masing-masing, pulang, pelayanan ke tempat masing-masing, rasanya tuh sedih banget. Nah adik-adik, dalam Alkitab ada seorang anak raja ya. Anak raja ini punya teman. Nah anak raja ini sangat-sangat sedih ketika dia akan berpisah dengan temannya. Karena pada waktu itu temannya tidak disukai oleh ayahnya. Ayahnya itu adalah raja. Nah, dia sangat sedih karena ternyata ayahnya itu, raja itu tidak suka sama teman anak raja ini. Nah, adik-adik tahu nggak siapa sih anak raja ini yang punya sahabat yang dia cukup sedih ketika akan berpisah dengan sahabatnya ini. Apalagi ternyata ayahnya itu jahat sama temannya ini. Ada yang tahu siapa pemuda itu, siapa anak raja itu? Ada yang tahu?
Nama anak raja itu adalah Yonatan. Nah, pasti adik-adik tahu ya, Yonatan. Nah, siapa nama raja yang jahat kepada sahabatnya Yonatan ini? Dia adalah Raja Saul. Nah, Raja Saul jahat banget. Dia berencana ingin membunuh sahabatnya Yonatan ini tadi. Lalu kemudian ada yang ingat gak adik-adik? Siapa ya kira-kira sahabatnya Yonatan yang dia sangat akrab, saling mengasihi? Siapa ya? Namanya adalah, benar, siapa? Daud. Namanya adalah Daud. Nah, suatu hari adik-adik, Yonatan merasa bersedih hati. Dia sangat susah sekali hatinya. Kenapa? Karena Yonatan tahu ternyata ayahnya Raja Saul punya rencana ingin membunuh Daud, sahabatnya Yonatan. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa sih Raja Saul tidak suka kepada Daud? Ternyata Raja Saul takut tahtanya, kerajaannya diambil oleh Daud, temannya Yonatan tadi. Karena Daud ini adalah sahabat yang baik. Daud ini adalah pribadi yang sangat mengasihi Tuhan, seorang pemuda yang takut Tuhan, seorang pemuda yang hebat di dalam Tuhan. Maka Raja Saul sangat ketakutan kalau nanti tahtanya diambil oleh Daud. Nah, adik-adik, tapi Yonatan dan Daud akhirnya berpikir, mereka tahu ayahnya jahat, Saul ingin membunuh Daud. Maka Yonatan mau memberitahukan kepada Daud kalau ayahnya ternyata yaitu Raja Saul sungguh-sungguh mau membunuh Daud. Nah, lalu kemudian pergilah Yonatan ke padang. Dia ajak budaknya, lalu kemudian dia mau kasih tanda sama si Daud, karena dia sama Daud ternyata sudah berjanji bahwa kalau memang papanya Raja Saul mau berniat jahat sama Daud, maka Daud harus tahu melalui Yonatan. Yonatan harus kasih tahu, tapi dengan cara yang baik supaya tidak ada yang tahu rencana mereka. Gitu. Lalu kemudian Yonatan ajak budaknya ke padang. Lalu kemudian Yonatan di sana panahkan anak panah berulang kali. Dia suruh cepat kejar anak panah itu, tuh lebih ujung lagi begitu. Lalu kemudian sibuklah si budaknya Yonatan ini tadi ambil anak panah yang dipanahkan oleh Yonatan. Lalu kemudian katanya dia disuruh lagi kembali ke kota. Lalu ternyata di balik bukit di padang itu ada Daud muncul. Celup, gitu kira-kira ya. Nah, kenapa? Karena mereka sudah berjanji mereka akan ketemu berdua. Lalu kemudian Yonatan akan kasih tahu Daud bahwa ternyata benar papanya ingin membunuh Daud. Mereka bertemu, Yonatan dan Daud bertemu. Adik-adik, Yonatan sangat sedih. Kenapa? Tadi Rose Emil sudah bilang, dia sudah tahu papanya Saul atau Raja Saul ingin membunuh Daud dan dia sangat sedih. Lalu dia bertemu berdua. Daud, aku memberitahukan kepadamu, ternyata benar papaku Raja Saul ingin membunuh kamu. Nah, sebaiknya kamu boleh pergi dari tempat ini supaya kamu tidak terbunuh oleh ayahku yang sudah berencana membunuh kamu. Sedih berdua, aduh bagaimana ini? Aku akan kelihatan sahabatku yang baik, Daud. Daud pun demikian bisa berkata, aku akan kehilangan sahabatku yang baik juga, Yonatan. Tetapi apa boleh buat? Kamu harus meninggalkan tempat ini. Adik-adik, mereka sedih, mereka rasanya tidak mau berpisah. Karena mereka sahabat yang sama-sama hidup di dalam Tuhan. Mereka percaya sama Tuhan yang selalu menolong mereka. Nah, sebab itu akhirnya Daud akan pergi dari tempat itu supaya tidak terbunuh oleh Raja Saul. Yonatan memberikan kebebasan untuk Daud pergi meninggalkan tempat tersebut supaya Daud tidak terbunuh oleh
ayahnya. Karena Daud dan Yonatan sangat percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Kemanapun Daud pergi, kemanapun Yonatan pergi, mereka tetap bisa berjumpa, mereka tetap bisa menjadi sahabat. Karena Yonatan dan Daud sama-sama anak muda yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka hidup di dalam Tuhan. Mereka anak-anak muda yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Maka mereka berpisah. Yonatan memberikan kebebasan kepada Daud untuk pergi karena dia percaya bahwa Tuhan selalu menyertai Daud kemanapun Daud pergi. Dan pada akhirnya di cerita berikut nanti Daud akan menjadi raja karena ada penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Nah adik-adik, demikian juga kita. Kalau kita punya sahabat, kita punya teman, kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh menang sendiri. Enggak, kamu enggak boleh pergi. Kamu harus selalu sama saya. Padahal temannya mau mengerjakan PR, temannya mau bantu orang tua di rumah. Lalu kita bilang, tidak boleh pergi, harus sama saya. Enggak. Berikan kebebasan kepada sahabatmu kemanapun dia mau pergi karena ada hal-hal yang harus dia lakukan. Tapi punya satu keyakinan, dimanapun sahabatmu berada, dimanapun kamu berada, siapa yang selalu menyertai? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus selalu melindungi kita kemanapun kita berada. Nah, ini firman Tuhan yang boleh Losa Emil sampaikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami sangat percaya teman-teman kami, sahabat kami, walaupun saat ini kami tidak berjumpa dengan mereka secara tatap muka, kami sangat percaya Tuhan menyertai mereka seperti kisah Daud dan Yonatan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau juga memberkati semua adik-adik kami dimanapun mereka berada oleh firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus yang hidup, kami semua sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise